Satu, dua, tiga. Jadi gimana cara mencegah kuhab kita bukan sekedar pasar komoditas, apalagi pasar oligopoli. Nah, untuk itu kita perlu kembali kepada esensi dari apa yang dimaksud dengan check and balance dalam proses penegakan hukum pidana. Kenapa saya ngajak kembali ke esensi? Karena selama ini seringkali orang berdalih check and balance terjadi ketika kewenangan penyidik dan penuntut umum itu dipisahkan, sehingga tidak ada satu yang dominan dan di situ bisa lebih efektif. Tapi itu hampir tidak mungkin karena dalam kenyataannya mereka kan dalam satu kubu ya, sama-sama punya tujuan goal untuk menjerat seseorang, membuktikan seseorang di dalam proses hukum pidana. Check and balance hanya akan terjadi apabila ada pihak lain yang secara apis-apis mengkontrol kekuasaan mereka. Dan itu adalah peran advokat yang luas, yang seluas-luasnya. Peran advokat ini juga kadang salah dimengerti. Orang kemudian berpikir soal hanya imunitas advokat saja. Tapi yang paling penting dalam check and balance dalam KUHP terkait dengan advokat adalah adanya suatu posisi yang setara, equal arms antara defense lawyer, pembela kayak gitu, penasihat hukum dengan si penyidik atau penuntut umum. Dimulai sejak awal-awal tahap proses penegakan hukum sampai pada akhir. Di situ jadi advokat memiliki banyak sekali peran dan harus punya peran itu, termasuk melakukan pemeriksaan silang di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, check and balance juga bisa diwujudkan apabila ada suatu mekanisme pengujian terhadap upaya paksa yang mumpuni. Nah, dulu kita pernah berdiskusi soal hakim komisaris. Lalu juga ada hakim pemeriksaan pendahuluan. Memang dalam DIM kali ini hakim pra-peradilan itu lembaga diperluas, bisa melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka. Tapi itu kan sesuatu yang sudah ada di lapangan, sudah terjadi dan berlaku. Bukan hal yang istimewa. Tapi yang istimewa adalah lembaga pra-peradilan jika dia bisa menjamin habeas corpus misalkan. Jadi penahanan itu langsung diperiksa 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang cepat memadai oleh hakim, dilihat apakah seorang tersangka bisa ditahan atau tidak, pantas ditahan atau tidak, perlu ditahan atau tidak. Dan disitulah hakim pra-peradilan sebagai wadah yang bisa secara fair untuk menjadi tempat menguji antara tadi yang kekuasaan penyidik dan penuntut umum dan pembelanya. Itu yang kita maksud dengan esensi dari check and balance. Nah, dalam situasi itu akan sangat efektif KUHP kita tidak lagi menjadi pasar oligopoli. Perluasan hak dan peran advokat dalam menjalankan fungsinya sebagai pembela dari tahap penyidikan hingga penuntutan itu akan sangat efektif untuk mencegah proses penegakan hukum berubah menjadi sekedar pasar. Ya tentu kita juga memang tidak bisa memungkiri dalam praktek empirik advokat ikut serta dalam pasar ini sebagai pihak yang ikut membeli bersama tersangka dan terdakwa. Nah, tapi dalam keseluruhan sistem yang equal, karena tujuan utama advokat hadir dalam penegakan hukum itu adalah untuk berdiri di sisi dari tersangka. Apabila dia dipenuhi dan dipersenjatai secara maksimal dalam posisi yang equal dengan penyidik, maka dia diharapkan bisa mampu untuk lebih menjamin
sistem penegakan hukum yang lebih fair. Disitulah kita bisa mungkin berharap praktek empiris KUHP sebagai pasar oligopoli itu berhenti. Penting dalam pembahasan RUU KUHP untuk mencegah atau berupaya semaksimal mungkin menutup celah-celah perumusan pasal yang memberikan kekuasaan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum supaya tidak lagi menjadi atau disalahgunakan menjadi sekedar komoditas. Disitulah saya kira kita mungkin bisa memperoleh KUHP yang lebih baik jika kita